Saudara dan saudari, seingat saya tidak ada sebuah cerita di dalam kitab suci selain perikop yang kita dengarkan pada hari ini dari Injil Yohanes dan juga teks paralelnya perihal Yesus yang sedemikian marahnya, bahwa Yesus berkata-kata keras, misalnya kritikannya kepada para ahli Taurat, kaum Farisi, celakalah kamu ya. Kamu nampak bagaikan kubur yang kelihatan indah dari luar tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan ya. Kata-kata pedas seperti itu kerap kita dengar, tetapi bahwa Yesus sampai marah rupanya hanya di dalam perikop yang kita dengar pada hari ini dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Juga ada teks paralelnya di dalam Injil yang lain. Saudara-saudari sekalian, sedemikian marahnya Yesus sehingga ia tidak hanya berkata-kata dengan keras, tapi ia bahkan membuat tali cambuk mengusir orang-orang itu. Meja-meja dibalikkannya dan uang transaksi di dalam bait Allah dihamburkan Yesus. Kemarahan yang luar biasa ditampakkan kepada kita di dalam cerita tadi. Tapi ibu bapak saudara-saudari sekalian, mari kita boleh bertanya, apakah memang Yesus bakatnya suka marah-marah? Apakah Yesus memang memarahi mereka karena ada benci, ada dendam, ada dusta, ada sentimen, ada iri, ada cemburu? Apakah Yesus memarahi mereka karena pada hari kemarin atau minggu lalu atau pada bulan lalu ada soal, ada konflik di antara mereka, seperti yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang marah karena ada rasa iri, benci, dengki, dendam dan seterusnya. Ternyata tidak demikian, saudara-saudari. Yesus marah bukan karena dia bawaannya suka marah, tidak. Yesus marah bukan karena dia ada iri, ada dengki, ada dusta di antara dia dan pihak-pihak yang dia marahi. Tidak, saudara-saudari. Lalu apa alasannya Yesus sampai sedemikian marah? Saya pribadi sebetulnya lebih condong untuk mengatakan bahwa apa yang kita sebut sebagai kemarahan Yesus sesungguhnya itu adalah sebuah ekspresi cinta kasih Yesus, ekspresi kasihnya kepada Allah, ekspresi kasihnya kepada manusia. Demi cintanya kepada Allah, maka Yesus tidak rela rumah Allah, bait suci itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ada manipulasi, ada penipuan, ada pemerasan yang terjadi di dalam rumah Allah, di balik praktek jual beli pada waktu itu. Rumah Tuhan dibiaskan bermanfaatnya, bukan lagi sebagai sebuah rumah doa yang harus dijaga kesucian dan kekusukannya, tapi rumah Tuhan tetap telah dicemari dengan perbuatan-perbuatan untuk meraup kepentingan duniawi.
Nah, inilah yang membuat Yesus, karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada rumah Tuhan, dia tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dilihat secara kasat mata, tindakan penyelewengan dan pembiasan. Juga demi cintanya kepada manusia, dalam hal ini para pedagang, mereka yang terlibat di dalam money changer, pertukaran uang dengan segala manipulasi, tindakan menipu dan memeras. Yesus tidak tega membiarkan orang-orang ini hidup di dalam kebiasaan yang salah. Yesus tidak tega membiarkan orang ini tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan hal yang sangat tidak pantas di hadapan Tuhan, sangat tidak baik dan tidak etis di hadapan sesama manusia. Dan demi cintanya dia tidak bisa diam, makanya dia menegur, bahkan bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan. Jadi mau saya katakan bahwa apa yang kita sebut sebagai kemarahan Yesus di dalam perikop Yohanes pasal 2 pada Injil hari ini, bagi saya pribadi ini adalah sebuah ekspresi kasih secara extraordinary, orang bilang secara luar biasa, karena dia berhadapan juga dengan fakta yang luar biasa salahnya, luar biasa biasnya, luar biasa selewengnya. Saudara dan saudari sekalian, maka di balik tindakan Yesus pembersihan bait Allah ini, kita diingatkan akan spirit dasar kita sebagai orang beriman, kasih akan Allah, juga kasih akan rumah Allah, baitnya yang suci, dan juga kasih kita kepada sesama. Dan itulah yang diwartakan kepada kita juga di dalam bacaan yang pertama, melalui 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di puncak Gunung Sinai untuk disampaikan kepada umat Israel, dan tentu saja punya relevansi dengan kita semua sampai hari ini. Perintah yang pertama sampai perintah yang ketiga menyangkut hubungan relasi kita dengan Tuhan. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah yang pertama. Kita hidup di dalam zaman kekinian, zaman modern yang banyak berhala, saudara-saudari. Uang menjadi sebuah berhala, Android menjadi sebuah berhala, bakat bisa menjadi sebuah berhala, hobi. Ada orang tua yang mengeluhkan, pastor, anakku ini di pagi, siang, malam satu jina buat apa pak? Game, main game online, dia teriak-teriak sendiri di dalam kamar. Dan kapan dia berhenti? Kalau dia lapar. Dan kapan laparnya? Bisa sehari semalam dia tidak lapar. Tidak lapar, nanti setelah 1 kali 24 jam baru dia rasa lapar. Saking asiknya ya, dengan gamenya, lupa makan. Apalagi berdoa, saudara-saudari. Sulit saya bayangkan dia masih berdoa ya. Untuk makan saja dia sudah lupa. Nah, inilah sebuah berhala baru juga, saudara-saudari ya. Sekedar sebuah contoh yang kerap kali juga melanda diri kita, anak-anak kita, kemanakan kita, teman kita. Maka Tuhan mengingatkan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan sampai cinta kita kepada seseorang membuat cinta kita kepada Kristus hilang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
kerap kali manusia latah menyebut nama Allah demi nama Yesus, ya, demi nama Allah, tetapi dia membohongi orang. Demi nama Allah begitu banyak orang yang tersakiti dan dirugikan. Berarti jelas nama Allah diperalat. Juga ayat-ayat suci banyak kali juga diperalat. Kuduskanlah hari Tuhan. 6 hari Tuhan memberi waktu bagi manusia untuk bekerja seperti Dia sendiri bekerja di dalam karya penciptaan. Dan hari ke-7 Ia beristirahat. Demikianlah kita semua, saudara-saudari. Hari Tuhan itulah hari Minggu, karena kita mau mengenangkan peristiwa iman yang menjadi dasar iman kita. Itulah kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus. Hari Minggu, kuduskanlah hari Tuhan. Jangan sampai saudara-saudari kekudusan hari Tuhan itu kita cemari dengan kemalasan untuk beribadah. Kekudusan hari Tuhan kita korbankan lebih untuk agenda, bukan ke misa tapi ke mall, sekedar contoh. Demikian juga saudara-saudari menyangkut hubungan relasi kita dengan sesama. Hormatilah ibu dan bapak. Jangan membunuh. Membunuh tidak harus pakai pisau, tidak harus pakai pistol dan tembak orang. Betapa kerap kali kita juga membunuh orang dengan kata-kata, dengan sikap sinis, dengan iri dan cemburu, yang kerap kali membuahkan orang dibunuh secara karakter. Orang menjadi kecil, orang menjadi tersudut, orang menjadi tercemari harga diri dan nama baiknya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan suka gosip, jangan suka bicara belakang, jangan suka membicarakan keburukan orang, karena diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita katakan buruk itu. Dan jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Inilah 10 perintah Allah yang kembali dikumandangkan kepada kita di dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan dengan menghayati dan melaksanakan 10 perintah Allah ini, kita sungguh-sungguh menampakkan diri sebagai manusia-manusia pencinta cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Yang mencintai cinta, bukan mencintai hobi, yang bukan mencintai uang di atas segalanya, meskipun uang itu penting, tapi kita mencintai cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Dan inilah masa puasa, masa prapaskah, minggu ketiga, kita dipanggil untuk menghayati kebersamaan kita, hidup bersama sebagai satu keluarga Allah yang sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
nos in pace. Mutanze venum.